Recording in progress. Kita tadi udah tahu gitu ya di Figma tadi ngelihat tentang overview-nya itu bisa ngapain aja. Sebenarnya teman-teman di Figma itu bisa banyak hal gitu ya yang bisa kita lakukan gitu. Mulai dari desain dan segala macem gitu ya. Nah, tadi udah dikasih lihat gitu fitur utamanya sebenarnya yang bikin dia apa ya bisa dibilang inovatif dan sangat-sangat berguna gitu ya, namanya adalah kolaborasi antara sesama desainer. Nah, nanti kita akan coba itu. Sebelum kita masuk ke Figma, kita harus apa ya? Bukan harus sih. Bentar, ini ribut nih. Jadi kita apa? Lihat dulu gitu ya, kenapa ada materi UI UX di pertemuan kali ini, karena aku harapnya teman-teman juga ada yang tertarik gitu ya, akhirnya menjadi UI UX designer. Nah, teman-teman lihat gitu ya, sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi dan aplikasi itu mencoba apa ya mensolusikan sebuah masalah gitu. Kita lihat di sini teman-teman, eh bentar. Kita lihat di sini teman-temannya, apa, dari yang awalnya hanya pangkalan Gojek biasa, ojek biasa, kemudian menjadi sebuah aplikasi yang namanya Gojek gitu ya. Ini bukan sponsor, tolong, nggak ada saldo GoPay ya. Jadi dari yang tadinya offline gitu ya, jadi sebuah solusi digital. Lalu selanjutnya tour, yang tadinya kita kalau mau beli tiket pesawat itu harus datang ke travel, harus mesen jadwal segala macam, agak lama gitu ya prosesnya. Nah, dengan adanya tiket.com dan mungkin Traveloka gitu ya, mungkin setelah memudahkan kita untuk memesan tiket-tiket ini. Nah, itu mensolusikan hal-hal yang ada di digital gitu ya. Selanjutnya belanja-belanja gitu ya. Tadinya kita harus ke pasar, kita harus ke mall segala macam, kita sekarang tinggal duduk di rumah bisa mesen apa barang yang kita mau melalui online platform gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman harus tahu dalam hidup ini sebenarnya ada dua jenis problem yang kita harus lihat gitu ya. Pertama ada temp problem dan ada weak problem. UI UX fungsinya di sini adalah mensolusikan kedua hal ini. Itulah kenapa saya bilang UI UX itu seru dan sangat cocok gitu ya bagi teman-teman yang kayaknya apa ya pusing gitu ya, bingung gitu ya, passionnya mau lari kemana. Nah, mungkin UI UX bisa menjadi salah satu jalur teman-teman gitu ya. Jadi yang kita solusikan di UI UX itu adalah dua hal ini, ada time problem dan week problem. Apa itu time problem dan week problem? Di sini ada penjelasannya gitu ya. Jadi time problem itu adalah masalah yang sudah jelas solusinya. Contoh, kalau kita lapar ya makan gitu ya, nggak mungkin kita lapar kita salto, nggak mungkin gitu ya. Jadi sesuai dengan permasalahannya gitu. Nah, kalau weak problem adalah solusinya yang harus kita pikirkan dahulu. Jadi mungkin kita lihat kok penurunan apa ya, penurunan pemasukan kita kok turun banget gitu ya. Nah, dengan kita iterasi melalui proses UI UX, itu kita bisa dapat tuh apa yang terjadi dan cara kita mensolusikannya itu kita bakal dapat gitu ya. Nah, itu jadi ada dua hal gitu ya, teman-teman. Ada time problem, ada weak problem. Nah, kita balik lagi apa tuh produk digital gitu ya. Kalau kita lihat tadi solusinya tuh selalu produk digital gitu. Karena memang UI UX itu arahnya adalah apa ya? Mendigitalkan sebuah solusi gitu agar lebih mudah dan bisa digunakan secara lebih luas. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya contoh yang sama tadi, yang tadinya ojek pangkalan gitu ya agak sulit menerima orderan, harus nunggu segala macam gitu ya. Dengan adanya ojek online, mereka nggak harus apa ya, nggak harus ke pangkalan lagi gitu, keliling-keliling aja ntar dapat orderan gitu. Dan dari sisi audiens itu lebih mudah juga gitu ya untuk memesan ojek gitu, mereka nggak harus datang ke pangkalan ojek jalan kaki segala macam, cukup pesan aja di depan rumah udah nyampe gitu tukang ojeknya. Nah, jadi teman-teman di Telkom kita punya banyak sebenarnya produk digital gitu ya. Ada Agri, ada Antares, ada Logi segala macam gitu ya. Agri solusi pertanian, ada Logi solusi logistik gitu ya. Antares IoT segala macam gitu. Jadi teman-teman produk digital itu adalah produk yang kita konsumsi secara digital dan penggunaannya bisa lebih luas gitu ya. Kenapa produk digital ini menjadi hal yang bisa dibilang sangat apa ya, sangat-sangat kita junjung tinggi gitu ya akhir-akhir ini, karena memang impact-nya sangat luar biasa gitu dibanding dengan produk yang
bentuknya fisik yang dimana proses aksesnya tuh tidak sebesar dari produk digital. Maka kenapa kita pengen banget teman-teman semuanya menjadi digital talent gitu ya, agar bisa memainkan nih peran-peran di produk digital. Nah, jadi kita balik lagi, apa itu UI dan UX? Mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. UI itu adalah user interface, UX itu adalah user experience. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ini, mungkin kalau teman-teman yang apa ya, yang sering ikut kelas-kelas UI UX pasti gak asing gitu ya melihat gambar-gambar botol-botol ini. Jadi di sini dijelasin bahwa UI adalah tampilannya antar muka yang kita lihat gitu. Apa yang kita lihat pertama kali yang kita pegang itu adalah UI-nya, user interface-nya gitu ya, kemasannya, mukanya gitu ya. Lalu selanjutnya user experience adalah tentang bagaimana cara kita menggunakan. Itu yang kita pelajari nantinya kalau misal kita fokus gitu ya tentang UI UX. Nah, jadi ini mungkin sedikit gambaran gitu ya, yang tadinya si UI-nya itu adalah botol kayak botol apa nih? Saus gitu ya, botol saus. Dia terbuat dari kaca, teman-teman. Dia terbuat dari kaca dan secara UI, secara tampilan looks itu oke gitu ya. Kita lihat terbuat dari kaca, lebih elegan dan segala macam gitu. Tapi ternyata setelah digunakan kepada user, itu agak sulit gitu user menggunakan si botol kaca ini. Kadang si sausnya itu nggak keluar, harus dipukul-pukul segala macam gitu. Akhirnya dengan proses iterasi UI UX itu akhirnya kita menghasilkan sebuah produk yang mudah digunakan dan cukup enak dilihat gitu. Di sini tanda kutip cukup ya, cukup enak untuk dilihat tapi lebih mudah digunakan. Nah, itulah tujuan kita nantinya. Di sini kita lihat bahwa si usernya itu dapat dengan mudah gitu ya, karena ternyata kita ganti bahannya, kita ganti bahannya menjadi apa ya, mungkin kayak plastik gitu ya, bukan kaca lagi gitu, sehingga lebih mudah kita pencet-pencet gitu untuk mengeluarkan si isi saus. Nah, mungkin itu adalah sedikit gambaran gitulah bagaimana UI UX itu bekerja gitu. Ini kayaknya sama kayak tadi ininya gambarannya. Nah, teman-teman yang pengen jadi UI designer ya, jadi biasanya kalau UI designer itu skill yang paling dia butuhkan adalah skill imajinasi. Imajinasi terhadap desain gitu ya. Jadi dia bisa berimajinasi, ini warna yang cocok apa ya, ini bentuk yang cocok apa ya, ilustrasi yang cocok apa ya gitu ya. Jadi UI designer, kalau teman-teman seorang orang yang seperti itu gitu ya, senang desain grafis, senang gambar, segala macam, itu bisa gitu ya menjadi UI designer. Nah, teman-teman, tools yang dibutuhkan apa aja nih? Ada Figma, ada Sketch, Adobe XD. Ini sebenarnya aplikasi yang fungsinya sama di platform yang berbeda gitu. Cuman kalau teman-teman pengen jadi UI designer, boleh pakai Figma aja gitu ya. Jadi nggak usah harus Sketch, nggak usah harus Adobe XD gitu ya. Cuman memang biasanya kalau UI designer, biasanya harus paham Adobe Illustrator, harus paham Photoshop gitu ya. Paling nggak paham cara menghilangkan background, cara mengedit warna-warna foto gitu ya. Itu minimalnya gitu ya kalau UI designer. Nah, selanjutnya skill yang dibutuhkan apa aja teman-teman? Pertama, tipografi. Maksudnya adalah skill bagaimana teman-teman memilih font gitu ya, font atau huruf yang akan dimasukkan ke dalam desainnya. Lalu kemudian spacing, spacing itu jarak antar objek. Jadi kalau anak-anak desain biasanya udah paham banget tuh jarak antar objeknya nih, dideketin apa dijauhin nih baiknya gitu ya. Biasanya mereka udah paham. Warna juga, dan ada UX flow. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin kalau ada kita bahas tentang UX flow. Terus ada prototyping dan responsive design. Oke, nah kalau UX designer ini agak beda dikit nih. Dia sebenarnya dia apa ya? Sense desainnya nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu ditonjolkan. Lebih ditonjolkan sense research-nya gitu. Search empatinya terhadap apa ya? Suatu permasalahan yang dia lihat gitu ya. Jadi biasanya kalau toolsnya mereka lebih banyak. Biasanya ada Figma untuk ngegambar apa ya? Wireframe-nya, ada Maze untuk ngetesting si prototipe yang mereka bikin, ada Miro untuk ideation, ada Whimsical dan segala macam gitu. Dan biasanya kalau populer tuh buat dokumentasi nyatet-nyatet segala macam itu ada Notion gitu ya teman-teman, ada Notion. Jadi biasanya itu pengganti Google Docs, pengganti Trello, semuanya dimasukin ke situ biar dokumentasi mereka tuh lebih oke gitu. Skillnya yang dibutuhkan cukup advance sebenarnya kalau teman-teman UX, dan biasanya di industri itu anak-anak UX tuh apa ya, pada mau apa ya, pada pengen S2 gitu karena merasa mereka kurang gitu ilmunya. Jadi biasanya kalau anak-anak UX itu
jenjang karirnya itu masih lanjut gitu ya, maksudnya jenjang karir akademis gitu. Mereka biasanya sampai S2 dan S3. Dan skillnya adalah user research, information architecture, critical thinking, dan segala macam gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa riset sendiri. Jadi kalau teman-teman tipenya adalah tipe yang senang membaca, tipe yang senang nyari tahu nih masalah apa aja, pengen ngesolusiin sesuatu, mungkin teman-teman adalah UX designer. Kalau teman-teman tipenya adalah sukanya geser-geser mouse, masuk-masukin gambar, ganti-ganti warna gitu ya, bikin objek-objek, berarti teman-teman adalah cocoknya menjadi UI designer gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit framework kalau teman-teman pengen belajar UI UX. Jadi biasanya ada design thinking, double diamond, user center design. Jadi nanti tinggal dilihat aja teman-teman cocoknya di mana. Cuman biasanya umumnya adalah design thinking. Teman-teman yang ikut di Gistar nanti bakal belajar nih salah satu dari framework ini. Jadi kalau teman-teman yang belum daftar di Gistar boleh daftar sekarang. Waduh. Kalian akan mempelajari salah satu framework ini, dan framework ini sebenarnya gak hanya kita pakai di desain aja, di developer pun kita pakai, di riset pun kita pakai, bahkan di penjualan bisnis pun kita pakai si framework ini. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen belajar framework ini, coba ikutan di Gistar, nanti pasti bakal diajarin salah satu dari framework ini gitu ya. Link pendaftaran silahkan cek Sobat Lead atau Living in Telkom, nanti akan dikasih tahu gitu ya linknya. Nah, untuk common prosesnya sendiri sebenarnya di UX itu ada 4 tahapan gitu ya. Ada understand, terus ada ideate and design, ada prototype, ada feedback. Jadi maksudnya understand adalah kita melihat apa yang terjadi, kita coba memahami, terus kita coba definisikan. Setelah itu kita ideasi. Setelah itu kita ideasi apa yang kita hasil yang kita dapatkan, lalu kita ideasi, lalu kita mencoba nih bikin desain-desain dari problem yang kita lihat gitu ya, berdasarkan solusi yang kita coba buat. Setelah itu kita coba prototipenya. Prototype maksudnya adalah kita bikin kayak aplikasi HP gitu ya, high fidelity design namanya kalau di UI UX. Setelah udah kita kasih ke user dan mereka coba gitu. Jadi ada 4 tahapan nih, ada ideate, understand, ideate, prototype, dan feedback atau testing gitu ya. Jadi ini yang umum gitu ya kalau dilakukan di UI UX. Cuman dasarnya ini, tapi yang banyak kita pakai itu adalah yang ini karena memang yang ini tuh lebih spesifik dan lebih dalam gitu. Jadi frameworknya itu nanti lebih apa ya? Tahu gitu ya teman-teman, step 1, step 2, step 3 itu kemana aja kalau ngikutin framework yang ada di sini gitu. Nanti akan diajarin di Digistar. Nah, mungkin teman-teman di sini aku yakin nggak semuanya UI UX gitu ya. Mungkin ada yang desainer ilustrasi, ada yang desainer logo dan segala macam gitu ya. Jadi memang teman-teman harus pahami dulu gitu ya perbedaan-perbedaan dari setiap apa ya aliran-aliran desain gitu. Yang paling umum adalah desain poster. Biasanya desain poster ini berhubungan dengan marketing. Jadi biasanya kalau marketing penjualan gitu ya, ada poster untuk promosi, desainnya seperti ini. Dan ada desain UI, UI UX, dan ada desain logo. Ini cukup advance juga biasanya, apa ya, agak rumit gitu ya untuk desain logo, sama juga desain ilustrasi agak rumit gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman pelajari gitu ya silahkan. Tapi biasanya kalau udah hopeless biasanya pada dari ke UI UX itu aku lihat dari teman-temanku gitu ya. Aku lihat teman-temanku ada yang dia tuh awalnya jago banget desain poster, jago banget desain logo, ilustrasi, tapi karena entah kenapa mereka pada apa ya nyemplung ke UI UX gitu. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu gitu ya elemen-elemen dasar desain grafis, ada garis, ada shape, ada color, ada texture, ada space, tadi spacing antara objek, ada value, ada size, ada font gitu ya. Nah, mungkin kita masuk ke hierarki. Teman-teman silahkan lihat layarnya. eh Silahkan dilihat gitu ya. Kita akan belajar hierarki di sini. Jadi aku asumsikan teman-teman semuanya ketika melihat slide yang ini pasti pertama ngelihat yang di tengah dulu kan. Yang di tengah yang gede itu kan. Lalu kedua teman-teman pasti ngelihat yang di bawah kanan ini. Lalu mungkin ngelihat yang ke atas. Nah, inilah yang dinamakan hierarki dalam desain. Jadi teman-teman dalam mendesain itu harus apa ya? Pertama itu memikirkan apa nih pesan utama yang ingin kita sampaikan. Kalau kita ingin menyampaikan harga, ya udah harga yang kita highlight. Kalau teman-teman ingin menyampaikan judul, judulnya yang kita highlight gitu. Jadi mungkin penggambarannya seperti ini gitu ya. Nanti kita akan pelajari.
Silakan teman-teman diperhatikan si gambar ini gitu ya. Di sini ada apa ya? Ada sebuah card gitu ya, ada card yang isinya ada tulisan, ada judul segala macam gitu. Kalau kita lihat si desain ini tuh kayak kurang ini malah bukan desain gitu ya. Ini hanya sekumpulan teks yang disusun gitu. Kalau misal si teks ini kita pajang di jalanan untuk sebagai poster, itu rasanya nggak mungkin gitu ya karena ya desain macam apa ini gitu ya. Nah, kita coba sedikit perbaiki gitu. Nah, di sini teman-teman pasti ngelihat ada perubahan di sini, ada perubahan dari bentuk yang sebelumnya sampai bentuk yang sekarang. Yang sebelumnya itu teman-teman nggak ngelihat ada spasi gitu ya. Kalau di sini kita coba tambahkan spasi gitu ya. Jadi kita kategorikan setiap kategori apa ya elemennya itu misal seminar dan judul gitu ya. Di sini ada waktu, ada online Zoom, ada nama dan identitasnya segala macam. Kita coba kategorikan dan beri spasi. Nah, selanjutnya, ini masih belum oke ya, kelihatannya kita pajang di jalanan masih belum oke gitu. Oke, kita coba lagi nambahin elemen namanya sizing. Kita coba memperbesar elemen yang kita anggap penting, yang kita anggap itu tuh harus diketahui orang sebelum informasi yang lain gitu. Jadi kita sini tambahkan size-nya, kita gedein dan kita tebelin gitu ya. Kelihatan di sini teman-temannya. Judulnya ini adalah apa ya? Informasi utama yang pengen kita kasih tahu ke apa ya ke audiens kalau judulnya tuh ini nih. Nah, makanya kenapa dia ukurannya paling besar gitu ya. Selanjutnya kita kasih lihat di sini ada pematerinya, kita kasih lihat di sini ada apa tanggalnya gitu ya, tanggal waktu berlangsungnya gitu. Nah, ini belum oke sebenarnya, cukup oke tapi masih kurang gitu ya. Kita coba perbaiki lagi. Selanjutnya, teman-teman mungkin agak kurang bisa ngelihat gitu ya perbedaannya yang size ke colors. Kalau teman-teman perhatiin di sini warnanya berubah nih. Warnanya tadi tuh lebih lebih apa ya, lebih dibikin pudar gitu ya. Di sini warnanya abu-abu, di bawahnya ini yang apa ya? Kita bilangnya helper text biasanya atau label. Nah, dibanding yang ini tuh tebal gitu ya, warnanya masih hitam hitam tebal. Yang ini tuh udah lumayan pudar gitu. Kenapa? Karena kita pengen bener-bener nge-highlight si judul dan tanggal dan lain-lain gitu ya. Kita pengen highlight itu, makanya yang apa ya istilahnya yang secondary kita coba bikin dia lebih pudar gitu atau bikin dia lebih soft warnanya biar nggak menutupi informasi utama. Selanjutnya kita tambahkan apa ya button. Jadi maksudnya sini button adalah tujuan utama si poster ini adalah biar orang itu daftar di eventnya kita kan. Nah, makanya kenapa si card ini, si desain ini itu kita tambahkan kotak atau biasanya button kalau di UX gitu ya. Karena kita pengen ketika orang melihat, orang itu daftar gitu, join ke acaranya kita. Bagaimana caranya biar si orang itu join? Ya udah kita highlight lagi gitu. Nah, salah satunya adalah button. Kita bikin button di sana, akhirnya si poster ini ketika orang lihat, baca judulnya gitu ya, langsung tahu gitu tombol pendaftarannya di sini gitu. Jadi lebih menarik perhatian user atau audiens. Nah, kelihatan gitu ya, yang sebelah kiri cuman teks yang disusun, yang sebelah kanan lebih better gitu ya, udah jelas judulnya yang mana, tanggalnya yang mana, apa tombolnya yang mana yang kita pencet gitu ya kelihatan. Nah, itu mungkin untuk apa ya hierarki gitu ya. Jadi teman-teman tadi kita belajar tentang hierarki, mana yang harus ditonjolin dulu, mana yang harus kita kesampingkan gitu ya. Dan benar yang dibilang di kolom komen gitu ya, ada yang bilang di kiri itu bikin kita malas baca gitu. Ketika kita lihat ini apa sih gitu ya, banyak banget gitu tulisannya. Yang sebelah kanan itu langsung kayak kita ada hasrat untuk apa ya membaca dan mencoba mendaftar gitu ya, karena memang kita highlight di bagian itu. Oke, biasanya kita kalau di bagian itu kita kasih warna lagi, warna yang maksudnya yang lebih colorful gitu ya. Nah, tapi ini contohnya ini kita coba bikin sesimpel mungkin. Ini, nah oke. Di UI, kalau teman-teman ingin jadi UI UX itu sebenarnya elemen-elemennya itu nggak banyak gitu ya teman-teman yang harus dipelajari. Ini kelihatan nih. Di sini ada font gitu ya. Sorry. Di sini ada font, ada colors, ada button, dan ada sizing gitu ya. Jadi
teman-teman kalau mau belajar UI UX itu utamanya sih belajar ini aja gitu ya. Ngelihat UI Kit. UI Kit itu isinya ada font, ada color warna-warnanya, ada tombol-tombol yang digunakan, ada icon-icon gitu ya. Contoh untuk color gitu ya. Jadi color biasanya kita mainin 3 warna aja, secondary, primary, sama tertiary gitu ya. Nah, 3 warna ini yang biasanya dikombin gitu ya di dalam UI UX. Nanti kita belajar bagian warna, soalnya agak rumit gitu ya kalau kita belajar bagian warna. Pokoknya kalau teman-teman desainer pasti paham lah bagaimana cara memainkan warna gitu. Tapi intinya adalah warna yang teman-teman pilih itu harus sesuai dengan brand dari produk yang teman-teman kerjakan. Jangan sampai misal produknya Telkom itu warna merah gitu ya. Teman-teman datang dengan warna pink gitu ya atau warna ungu gitu ya. Dan di brief itu udah dikasih tahu ini tuh merah gitu. Teman-teman datang dengan warna ungu, dengan warna pink, warna kuning gitu ya. Ntar mungkin ya, mungkin kalau nggak di sliding ya, mungkin di layoff atau gimana gitu, karena nggak sesuai. Kita maksudnya yang di layoff itu produknya gitu ya, karena memang biasanya kalau produknya nggak sesuai kita postpone dulu gitu. Nah, jadi tadi ini ada tentang color, ada tipografi. Jadi teman-teman kalau di UI UX itu pastikan font yang teman-teman gunakan itu cuma 2 jenis saja, nggak lebih dari itu. Kenapa? Karena font yang banyak itu akan membuat desain itu menjadi tidak profesional gitu, tidak looks-nya tuh nggak kelihatan perfect gitu. Kalau misal lebih dari 2 font, jadi biasanya fontnya tuh satu font primary untuk headline, satu font secondary untuk deskripsi. Contoh kayak ini ya, tipografi ini nih headline, deskripsi itu yang di bawahnya gitu. Jadi cukup 2 font yang kita gunakan biasanya di UI UX. Nah, ini tadi udah dijelasin gitu ya, cukup gunakan 1 sampai 2 font. Tapi kalau aku pribadi biasanya kalau bikin UI UX itu fontnya cuma satu aja, biar apa ya, lebih perfect aja gitu. Cuman ada beberapa font yang dia itu nggak support kalau dimasukin simbol atau dimasukin angka gitu ya. Contoh font yang bagus banget menurutku tapi kalau dimasukin angka itu jelek, yaitu adalah railway kalau teman-teman tahu. Jadi kalau railway itu bagus banget tuh, dibikin headline, dibikin deskripsi itu bagus. Tapi kalau ini bagian angkanya jelek gitu, kurang gitu. Nah, mungkin itu ya, nanti kita akan belajar tentang button kit, ikonografi juga penting ya teman-teman, nanti kita akan belajar. Nah, kita kan sekarang kita loncat ke Figma nih, teman-teman. Kita jump to Figma. Jadi ketika nanti teman-teman buka Figma, itu nanti ada bagian-bagian seperti ini gitu ya. Bagian atas itu ada navigasi gitu ya, navigasi. Di bagian kiri itu layering. Di tengah ini tempat kita bekerja nantinya, teman-teman. Di kanan itu apa ya? Untuk view dan layouting apa ya? Layouting objek gitu ya. Lalu di sini juga ada properties navigasi gitu. Jadi nanti kita akan coba gitu. Nah, nanti ini akan kelihatan gitu ya bedanya ketika objeknya disentuh dan tidak disentuh. Maksudnya nanti kan ada kotak tuh. Ketika kotaknya diklik, itu nanti bakal kelihatan tuh kalau dia tuh akan ada perubahan. Jadi teman-teman perhatiin perubahan-perubahan yang ada di navigasi ketika suatu objek itu diklik. Oke, ini tadi ada layering, ini ada shape tool gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat yang bagian ini tuh sebenarnya buat gimana objeknya itu bisa rata kiri, rata kanan, atau rata tengah gitu ya. Jadi kalau misal pengen di rata tengah itu pengaturannya itu di sini. Jadi teman-teman perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi kalau teman-teman klik si objeknya gitu ya. Lalu selanjutnya di sebelah kanan ini ada atribut tools yang isinya itu ganti warna, ganti apa ya, warna pinggiran apa sih namanya, outline gitu ya, atau ngasih efek-efek gitu. Nah, sekali lagi ini akan muncul ketika objeknya diklik. Jadi kalau teman-teman nggak ngeklik objeknya, itu nggak akan muncul nih settingan-settingan ini. Nanti kita akan coba. Nah, ini tadi kanvas tempat kita akan bekerja. Lalu kita akan coba gitu ya ke Figma. Nah, sebenarnya teman-teman aku pengen tahu nih, teman-teman semuanya udah ada akun Figma belum? Coba dijawab di kolom komentar, udah ada akun Figma apa belum? Iya, ayo jawab. Udah, ya. Oke, udah, sudah, mantap. Jadi Nih, teman-teman aku saranin, kalau misal teman-teman belum ada akun Figma, itu nanti tinggal login aja. Loginnya tuh
apa ya, login Google aja gitu ya. Setelah login Google nanti langsung masuk gitu. Aku coba kasih lihat gitu ya. Ini bisa sambil diikutin Screen-nya masih, teman-teman juga ya semuanya. ya share screen-nya masih kelihatan ya. Masih Om. Oke. Yuk Jadi kita mulai ketika hands on. ketika teman-teman buka figma.com gitu ya, nanti ini ada login. Ketika login nanti ya login ini aja, login via email gitu ya, biar biar lebih gampang. Misal aku nyoba ini nih, loginnya gitu ya. Udah gitu ya, langsung jadi aja gitu. Udah kita bikin, udah kita login, nanti teman-teman bisa dibikin apa ya, dibikin education gitu ya. Jadi Figma ini ada dua jenis akun teman-teman. Ada yang basic dan education. Kalau basic itu teman-teman akan dapat apa ya, eh, limitasi-limitasi gitu ya. Kalau teman-teman education itu teman-teman bisa unlock semua premium fitur yang ada di Figma. Nah, cara nyetingnya gimana? Itu di sebelah kiri, di sini kelihatan gitu ya, view plans gitu ya. Nah, nanti di sini ada education. Bentar. Saya juga udah lama sih nggak nge-setting education gitu ya. Enterprise. Eh, mana ya? Apa jangan-jangan udah dihilangin? Enggak dong. Coba kita coba ya, Figma Education. Nah, nih, jadi caranya ternyata adalah search di Google. Figma Education. Mana sih? Figma Education. Jadi search saja, nanti ada Figma for Education, Free Tools for Classroom gitu ya. Nanti get verified aja. Nah, ini teman-teman, ini nggak ada apa ya, nggak ada kayak verifikasi segala macam itu nggak ada. Teman-teman ngasih tahu aja, teman-teman itu student gitu ya, pakai Figma buat apa? Buat belajar, gitu ya. What is school, apa your school name, tulis saja gitu ya, Telkom atau misal SMP 5 Magelang gitu ya. Ini nggak dicek, ini nggak dicek sama ini, tapi pastiin ada di sini ya universitasnya. Ternyata SMP 5 Magelang nggak ada, teman-teman. Kita coba apa ya, universitas Indonesia, Universitas Indonesia. Indonesia, Indonesia ya. Ada nih, Indonesia. What is your primary field of study? Misal information science. Terus di sini, teman-teman kalau pengen lifetime educationnya, expected graduationnya itu dibikin selama mungkin, gitu ya. Di sini ada misal teman-teman lulusnya 2000 apa ya, 2022 atau 2023 gitu ya. Tapi pengen pakai fitur education ini lebih lama, ya udah dikasih aja 2027 gitu. Nah, Desember jadi lebih lama gitu ya, untuk menikmati fitur-fitur education ini. Ya udah, nanti setelah disubmit nanti jadi deh si apa, si Figma-nya ini menjadi education. Udah selesai. Ini nggak ada verifikasi, nggak ada apapun segala macam. Teman-teman bisa menikmati berbagai apa ya, fitur-fitur full dari Figma tanpa limitasi apapun gitu. Nah, itu tadi adalah intermezzo terkait education. Kita back to apa ya, Canvas gitu ya. Teman-teman boleh silahkan join ke Figma ini. Mungkin linknya bisa disebar, Ikram, biar teman-teman semuanya pada ikut. Oh iya linknya. Ya, aku coba share di sini ya. Coba teman-teman diakses linknya, nanti kita akan main di sini. Kita akan coba praktek memakai Figma, dan semoga teman-teman bisa paling tidak paham gitu ya, bagaimana cara mengoperasikan Figma buat desain apapun itu. Jadi teman-teman sebenarnya aku kemarin di Telkom bahkan pakai Figma itu buat desain grafis gitu, bukan hanya untuk desain UI. Ada temanku yang pakai Figma itu buat desain marketing, ada yang pakai Figma buat ngejalanin motionnya, ada juga gitu ya. Jadi nggak harus UI UX sebenarnya teman-teman kalau pakai Figma gitu. Tapi memang penghususannya Figma adalah UI UX. Tapi nggak ada masalah gitu ya kalau teman-teman mau pakai Figma sebagai tools desain grafis, itu nggak ada masalah gitu. Karena memang tujuan utamanya adalah collaboration tools. Nah, ya teman-teman gitu ya, setelah kita masuk,
teman-teman kelihatan nih semuanya bisa masuk gitu ya. Kalau mungkin teman-teman belajar Adobe Illustrator atau misal belajar Photoshop gitu ya, filenya ya di teman-teman sendiri aja gitu. Kalau teman kalian pengen edit itu nggak bisa gitu. Nah, dengan fitur Figma ini kita bisa kolaborasi gitu. Nah, coba dilihat dulu ya teman-teman. Jangan diacak-acak dulu ya, tolong ya. Ini saya belum lock, jangan diacak-acak dulu. Jadi teman-teman udah kelihatan gitu ya, udah ada yang masuk, ada Niko, ada siapa nih, Anonymous, udah ada 8 orang gitu ya. Teman-teman yang lagi nggak di depan laptop nggak apa-apa, nyimak aja. Teman-teman yang depan laptop silahkan bergabung. Nah, ini tadi ya, kelihatannya di bagian kiri atas itu yang tadi aku bilang ada apa ya? Ada navigasi-navigasi dan yang maksudku kalau misal dia ada objek ditekan dan ada yang perubahan, itu seperti ini. Kita coba ya. Misal si kotak ini, perhatiin teman-teman di atas ini seperti ini, di kanan seperti ini. Tapi ketika si objek ini aku klik, itu berubah nih. Berubah jadi gini, berubah jadi gini. Jadi settingan-settingan yang kita butuhkan itu muncul gitu. Mungkin teman-teman kalau di Illustrator atau di mana di Corel Draw itu settingannya langsung muncul semua gitu ya. Nah, kalau di Figma itu nggak seperti itu. Kita harus klik dulu objek yang pengen kita ubah, baru settingannya muncul gitu. Nah, mari teman-teman kita ke sini dulu gitu ya. Silakan semuanya. Eh, Kalau pengen menyimak aja, silahkan teman-teman ngeklik gambar saya di sebelah sini. Nah, jadi teman-teman nanti kemanapun kursor saya bergerak, nanti teman-teman bakal ngikutin. Nah, gitu ya. Jadi, jadi di sini kita akan belajar menambahkan teks. Tolong ini jangan ditutup dulu, saya nggak ngeliat tulisannya apa, tolong ya. Nah, oke. Di sini kita akan menambahkan teks. Jadi cara menambah teks itu adalah di sebelah kiri atas. Di sini teman-temannya ada T gitu ya. Atau teman-teman bisa di keyboard langsung mencet huruf T. Nah, silahkan kita coba dari teks biasa gitu ya. Teman-teman semua mainnya di sebelah sini. Kita coba teks biasa, klik dulu sekali, klik lalu tekan-tekan gitu. Nah, coba pada bisa nggak? Ayo di sini aja mainnya, jangan di sana, di sini dulu, di teks biasa. Di teks biasa dulu, kita di sini dulu aja. Oke, ada yang ukurannya langsung gede gitu ya. Oke, ini siapa lagi nih? Oke ya. Ya teman-teman, cara bikin teks kayak gitu ya, kita klik dulu. Kita bisa klik sekali, klik sekali lalu ada tulisan kayak gitu, atau kita klik lalu kita bikin seperti radius gitu. Jadi ada bordernya gitu. Nah, bedanya adalah kalau kita langsung tarik seperti ini, langsung ada batas antara teksnya, misal kayak gini ya. Gitu ya. Batasnya itu langsung ketemu di sini. Kalau misal tadi langsung sekali klik aja, itu gak ada batasnya nih, sampai ujung pun gak ada batasnya. Gitu ya. Jadi itu mungkin dari basicnya seperti itu. Oke, teman-teman, ini teman-teman udah jago, uset udah ada pada mainin warna ya. Oke, selanjutnya kita ke teks tebal gitu ya. Pindah dulu ini gitu ya. Kita ke sebelah sini, kita bikin teks yang tebal gitu ya. Caranya adalah sama, tadi kita klik teks dulu, baru kita masukkan teksnya. Oke ya, kelihatan. Nah, teman-teman di sebelah kanan, perhatiin di sebelah kanan navigasi, itu banyak gitu ya, ada di sini buat ngeganti fontnya. Jadi kalau teman-teman punya font-font, istilahnya font yang teman-teman sukai gitu ya, misal Poppins, itu tinggal dicari aja di sini nih, Poppins gitu ya. Nah, kayak gitu. Misal Montserrat, ini cukup lengkap dan fontnya ini berdasarkan dari Google Font. Nah, misal teman-teman pengen buat ini jadi tebal, itu aturan pengaturannya ada di sini gitu ya. Reguler, bold, eh, pengen dimiringin segala macam gitu ya. Di sini perintahnya kita bikin bold dulu gitu ya. Silakan si tombolnya dibikin bold ya. Ini agak ini ya, agak rame gitu ya. Saling menutupi satu sama lain. Gak apa-apa. Oke. Oke, ini tombolnya udah bold. Nah, sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Kita bikin tombolnya uh, bold dan berwarna gitu ya. Kita bikin dulu ya. Oke. Jadi kalau mau nulis, nulis nama aja biar ketahuan teman-teman. Sriracha di sini kita atur bold, tebal, dan kita atur dia misal berwarna biru. Nah,
gitu ya. Jadi cara ngatur warna itu klik dulu si teksnya. Sekali lagi klik teksnya dulu. Lalu di sini ada pengaturannya nih, fill. Teman-teman bisa klik si kotaknya ini, si kotak warnanya, terus diganti-ganti kayak gini. Bisa juga copy warna lain gitu ya, misal colors UI. Colors UI. Nah, biasanya kalau aku ambil warna itu ambilnya dari sini. Kalau eh, buat ngedesain UI gitu. Nah, misal aku ngambil warna merah, apa ya, biru ini ya. Nah, itu bisa kodenya itu bisa teman-teman paste di sini nih, di angkanya ini gitu ya. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga adalah teman-teman bisa sedot warna orang lain. Misal gitu ya, ada gambar mau kayak ini aja nih. Gambar gunung ini gitu ya, kita pengen pakai warna si gunung ini. Aku biasanya screenshot aja, screenshot. Lalu aku pindahin ke Figma tadi. Simpan aja di sini. Nah, klik dulu teks yang mau kita ubah warnanya. Lalu klik kotak. Lalu ini nih ada fitur eyedropper. Jadi kayak apa ya? Kayak pencet-pencetan buat isep-isep gitu ya. Jadi klik dulu nanti kelihatan nih warna yang mau kita ambil warna apa. Misal coklat ini nih. Nah, nanti otomatis akan berubah. Jadi itu cara mengganti warna gitu ya. Jadi tadi saya ulangi cara ganti warna. Klik dulu objeknya, klik kotaknya, lalu digeser bisa. Masukin angka apa ya, angka warnanya bisa, kode warnanya bisa, gitu ya, di enter atau masukin pakai si ini nih, isep-isep ini nih. Nah, kayak gitu. Nah, warnanya bisa teman-teman ilangin gitu ya. Misal warnanya pengen dibikin apa ya, gradien gitu. Di sini ada nih pengaturannya teman-teman, gradien. Lihat aja nih bagian ininya, gradien nanti muncul nih. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pakai Corel Draw ini hampir mirip gitu ya, cara gradien di sini dengan Corel Draw itu hampir mirip. Nah, di bawahnya ini teman-teman ada transparansinya. Jadi klik dulu si kotaknya, lalu mainin transparansinya aja. Kalau 100% ya dia warnanya full gitu ya. Kalau misal 0% ya dia akan transparan gitu. Nah, bisa kayak gini, bisa solid juga gitu. Jadi ini linear ini maksudnya gradien. Jadi ya warnanya bisa dua gitu ya. Bisa kita campur-campur. Aku biasanya pakai gradien kalau buat apa ya, headline gitu. Soalnya lebih oke biasanya. Di sini kayak gini, terus ini kita bikin warna orange. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibikin kayak gitu gradien. Nah, atur gradiennya teman-teman, kalau saranku ini diatur juga nih titik-titiknya, jangan hanya atas bawah kayak gini gitu ya. Kalau atas bawah kayak gini kayak biasa aja gitu. Nah, biasanya kalau aku tuh dimiringin kayak gini. Atau di tengahnya ditambahin warna lagi. Jadi bisa nih ditambahin 3 warna. Di sini diklik lagi sini ya. Aku tambahin merah gitu ya. Jadi kayak lebih oke gitu. Nah, terus ini dibikin kuning. Nah, jadi kayak lebih oke gitu ya gradiennya. Nah, itu kalau kita main warna. Sekarang kita main teks miring. Kalau mau copy ininya bisa ya, Ctrl C, Ctrl V sama, klik dulu objeknya nanti di copy. Teks miring pengaturannya itu di sini nih. Di sebelah kanan kelihatan gitu ya. Di sini cari aja yang italic gitu ya. Italic bold, semi bold, banyak nih ada extra bold gitu ya. Jadi sesuaikan dengan fontnya. Kadang ada font yang gak ada italiknya, ada font yang punya italik. Jadi kalau teman-teman pengen ngecek fontnya itu ada italik apa enggak, biasanya aku ngeceknya di Google Font. Jadi sebelum aku eksekusi gitu ya, font apa aja yang bagus, ya udah aku nyari di sini. Jadi kayak misal apa ya, choose me. Ya udah nanti tinggal atur aja fontnya sans serif kah atau handwriting, nanti kelihatan gitu ya. Nah, nanti lihat aja nih namanya, misal aku pengen pilih ini nih, caps apa ya, cap Rasimo gitu ya, kita copy. Biasanya fontnya ada di Figma. Oh, ternyata nggak ada teman-teman. Biasanya lengkap gitu ya. Misal Comforta, ada nggak ya?
ada gitu ya, Comforta gitu. Nah, misal kalau teman-teman punya font yang dia tuh nggak terdaftar di Figma, itu bisa teman-teman apa ya, bisa diinstal gitu ya ke Figma-nya. Nanti teman-teman cari aja di YouTube cara masukkan font lokal ke Figma gitu ya keywordnya. Lalu selanjutnya teks besar. Tadi ada yang nanya gitu ya, bagaimana cara apa ya, cara bikin teksnya tuh gede, bikin teksnya tuh kecil gitu. Nah, boleh teman-teman digeser aja ke sebelah atau di copy. Nah, sorry. Oke, boleh teman-teman digeser aja ke santipannya dulu. Oke. Jadi kalau mau teks besar itu di sini ya, ada angkanya gitu ya. Di sebelah sini ada 64, ada 96, ada 128 gitu ya. Nah, kalau di UI UX untuk di mobile gitu ya, mobile phone biasanya kita makainya paling rendah itu adalah 10 atau 11. Font yang paling rendah yang kita pakai biasanya. Karena kalau misal dia di bawah itu biasanya kadang nggak kelihatan, apalagi di device-device yang cukup kecil gitu ya, makin kecil ntar dia fontnya. Jadi kita biasanya pakainya eh, yang angka 10 aja gitu ya. Teman-teman bisa custom juga gitu ya. Di sini tinggal masuk aja di dalamnya, masukin 12 atau misal 100 gitu ya, bisa juga gitu. Nah, ada satu trik lagi sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman geser si ininya tuh ukurannya nggak bakal berubah gitu ya. Silakan diperhatiin, ini ukurannya nggak bakal berubah. Cara biar dia berubah adalah kita pindahin di sebelah kiri atas, ngelihat aja di sebelah kiri atas di sini. Klik dulu objeknya, ini ganti ke scale, gitu ya, ganti ke scale. Kalau udah diganti ke scale, nanti si pointernya itu akan berubah tuh. Kelihatan ya, dia agak agak berubah gitu ya. Nah, ini bisa di kayak gini nih. Kalau pengen dibalikin lagi, diklik lagi, move. Nah, gitu. Kayak gitu, teman-teman. Cara pakai Figma gitu ya, mungkin agak berbeda dengan ada Illustrator dan lainnya, cuman dia modelnya seperti itu. Shortcutnya ada di sini V dan K gitu ya. Tapi kalau aku lebih suka langsung di sini aja gantinya, dibanding pakai shortcut V atau shortcut K. Nah, kayak gitu. Itu cara teks kecil sama gitu ya. Tinggal diganti ininya. Oke, sepertinya kita udah cukup bermain-main dengan teks. Ini aku lihat teman-teman udah banyak gitu ya. Ada yang udah mainin apa, gradiennya, ada yang bikin italic segala macam gitu ya. Jadi paling tidak teman-teman paham bagaimana cara memberi warna di Figma, cara memasukkan teks gitu. Nah, silahkan nanti tinggal dibaca gitu ya di bagian ini. Teman-teman kalau pengen lebih advance nanti silahkan belajar sendiri di bagian ini. Ini cukup lengkap. Nanti kalau teman-teman bisa buat desain yang seperti ini, gitu ya. Nah, gimana, kita masih ada waktu lagi sebenarnya, kita masih ada ini nih, kalau cut elemen, button, colors, dan efek. Gimana kira masih ada Boleh waktu lagi? lanjut aja Mas, tapi ya lanjut aja. Lanjut ya. Ya, Jadi cut elemen, jadi teman-teman ini cukup penting ya. Mari ke kanan dulu semuanya, ke kanan dulu yang ada di Figma, silahkan ke kanan. eh ini cukup penting, card dan elemen, karena di UI UX itu adalah salah satu elemen utamanya adalah card dan elemen ini gitu. Nah, silakan dibaca gitu ya. Gunakan frame ketika membuat card, gunakan shape ketika objeknya itu adalah objek grafis yang teman-teman buat. Contohnya seperti apa perbedaan frame dan shape gitu ya. Coba teman-teman ngelihat ke bagian atas. Kalau nggak salah di sini ada nggak sih? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Sorry. Oke, jadi frame itu di bagian atas ini kelihatan ya. Frame itu tombolnya yang ini. Ini tadi ada loh di sini, ada yang hilangin. Woi, ada yang hapus kayaknya. Tadi ada loh bagian di sini tuh. Jadi frame itu ini, settingannya itu yang ini. Di sebelah kiri atas. Kalau shape itu yang kotak ini. Screenshot dulu, masukin sini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin kotak, bisa bikin garis, bisa bikin bulat segala macam gitu. Nah, teman-teman mungkin nanya nih, pen toolnya di mana gitu ya? Pen toolnya itu yang ini nih, pen.
gitu ya. Di sebelah kiri atas kelihatan nih pen tool. Teman-teman bisa nih bikin objek gitu ya, kotak, disambungin aja. Kalau udah nyambung, tinggal dikasih fill. Jadi kalau misalnya nggak ada warnanya, tinggal ditambah aja nih plus fill, nanti tinggal diganti aja gitu ya. Nah, silahkan berkreasi aja teman-teman, silahkan bikin kotak atau bikin bulat atau bikin apa gitu ya. Kalau teman-teman udah bisa bikin, nanti aku kasih tahu bedanya frame dan shape gitu. Silahkan dibikin dulu aja. Ini udah ada yang narsis gitu ya teman-teman. Kita lihat di sini. Siapa yang bikin kotak di sini nih? Siapa, woi? Ini yang di sini siapa, Cok? Kok jadi gini? Alah, ada yang hapus. Nah, jangan dihapus, jangan dihapus. Aku lock dulu ya, gimana ya cara ngelocknya? Nggak bisa, nggak bisa. Dibikin aja. Silakan, silakan, silakan bikin kotak-kotaknya. Ya, teman-teman yang mau bikin kotak silakan ngambilnya di sini. Jadi ada bulat, ada segitiga, ada bintang. Misal bulat gitu ya. Pengen bikin bulat sempurna atau kotak sempurna, nanti pencet shift. Misalnya ini kotak rectangle, kita klik dulu rectangle-nya. Pasti ini nih udah aktif warna biru. Kita pencet shift, lalu kita tarik gitu ya. Nah, itu kalau mau bikin kotak sempurna. Kalau pengen bikin kotak yang agak bebas-bebas gitu ya, ya udah klik aja. Keyboardnya nggak usah diklik lagi. Tinggal tarik-tarik aja gitu. Wah, parah ini Dilan. Oke, sepertinya udah cukup gitu ya teman-teman bermain dengan kotak. Kita mundurin dulu ke bawah. Jadi teman-teman perhatiin di sini ketika kita bikin sebuah kotak kita bisa bikin dia melengkung gitu ya. Caranya itu ada di sini nih radiusnya bisa ditarik kayak gini atau di sebelah kanan ini ada pengaturannya nih. Yang bagian ini ya teman-teman bisa lihat di paling kanan atas itu ada tinggal ditarik aja nih angka-angkanya itu bisa bikin apa ya? Melengkungnya itu bisa diatur gitu. Misal ukurannya pun bisa diatur di ini weight, height-nya bisa diatur juga. Dan kalau mau kasih warna, sama kayak tadi, cara kasih warna di teks, kita klik dulu objeknya, kita fill-nya kita ganti, merah. Kita pengen kasih apa ya garis pinggir, itu tinggal diklik aja stroke, nanti akan muncul nih, tebal gitu ya, center. Garis warnanya bisa diganti juga gitu. Nah, misal pengen di gradien bisa kayak tadi, sama caranya di fill, gradien, nanti tinggal diatur aja ini gradiennya gimana gitu ya. eh nah, kayak gini. Contoh gitu ya. Nah, ini adalah cara bikin kotak gitu. Nah, tadi kita singgung terkait frame dan shape gitu ya. Jadi frame itu adalah objek grafis. Kalau frame itu adalah tempat kita menaruh objek grafisnya nanti. Gitu ya. Jadi bedanya itu ya teman-teman, shape itu objek grafisnya, frame adalah tempat kita menaruh objek grafisnya. Oke, kita silakan diperhatikan dulu teman-teman. Ini terlalu ramai gitu ya, kita pindahkan dulu. Oke, jadi cara bikin frame adalah di sebelah kiri atas yang kotak ini, teman-teman klik dulu yang kotak ini nanti, diklik. Di sebelah kanan itu nanti ada perubahan nih framenya. Ada iPhone 14 Pro, atau misal tablet, ada iPad, atau misal sosmed, ada Twitter, ada Facebook, Instagram, bla 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 gitu ya. Jadi teman-teman kalau misal pengen bikin postingan Instagram, tinggal pakai ini aja nih frame-framenya. Nanti tinggal diklik aja, misal aku klik iPhone 13 biasa gitu ya. Nah, nanti akan muncul nih di sini nih. Ketika udah diklik nanti akan muncul si frame-nya gitu. Jadi caranya tadi adalah klik ini, si frame-nya, pilih salah satunya. Misal iPhone 13. Nanti akan muncul di sebelah sini. Ditarik aja. Kalau teman-teman pengen bebas gitu ya, pengen free, nggak pengen ikut aturan ini, bisa tinggal diklik aja, lalu ditarik gitu ya. Nah, ini cara yang lebih bebas gitu. Jadi tinggal ditarik ketika diklik frame-nya, ditarik, nanti bakal jadi. Frame-nya pengen diganti warna, sama kayak cara ganti warna tadi gitu ya. Fill, warnanya diganti gitu ya. Stroke, warnanya diganti gitu. Itu sama.
Bedanya adalah di dalam frame kita bisa bikin sebuah banyak objek. Misal aku bikin sebuah objek bulat. Si objek bulat ini aku bisa taruh ke dalam sini. Jadi kepotong gitu ya. Jadi apa ya istilahnya? Clipping mask gitu ya kalau di mana di Illustrator gitu. Nah, jadi ini nih biasanya. Jadi kalau kita pengen bikin banyak, misal kayak gini, dimasukin aja gitu ya. Pengen bikin desain-desain ala-ala gitu ya. Bubble-bubble. Nah, kayak gini kan. Kan lebih enak nih. Gitu kan. Jadi bikin frame itu jadiin sebagai kanvas utamanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendesain sesuatu, bikin frame-nya dulu, misal teman-teman pengen segede ini. Ya udah nanti teman-teman berkreasi di dalam sini aja. Atau misal teman-teman bikin di luar, habis itu teman-teman masukin ke dalam gitu. Pastiin kalau si frame-nya ini teman-teman klik klip konten di sebelah kanan, silakan diperhatiin ini ada klip konten gitu ya. Pastikan ini kecentang, karena kalau tidak tercentang nanti modelnya akan seperti ini. Keluar gitu ya. Kalau kita centang klip kontennya nanti akan kayak gini. Sama kayak kotak tadi, ini bisa dilengkungin juga, tinggal dipindahin aja yang lengkungan ini. Gitu ya, bisa dilengkungin gitu. Nah, itu kalau teman-teman bikin card. Ini ada yang mencoba bikin kayak gini-gini. Betul, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada button, tinggal masukin kotak, kasih teks, jadi button gitu. Nah, itu yang akan kita coba pelajari di next sebelah sini. Mari semuanya ke sini, kita akan bikin sebuah button. Perhatian kalau elemen UI UX itu teman-teman harus bikin buttonnya dari frame. Nggak boleh dari kotak. Karena kalau teman-teman bikin dari kotak, itu nggak bisa diimplementasi sama developer. Bukan nggak bisa sih, agak rumit gitu ya diimplementasi. Jadi sebaiknya bikin dari frame dulu. Misal, aku klik gini, terus aku bikin kotaknya itu segede ini misal. Gitu ya. Nanti aku masukin teks di dalamnya. Tinggal tulis aja dalam teks. Apa, masukin misal download now. Nanti teman-teman coba bikin kayak yang aku bikin ya. Ini digedein dikit. Teman-teman bisa pakai fitur ini nih yang tadi aku bilang layouting nih. Rata tengah, rata kiri. Setelah itu aku lengkungin, aku kasih warna biru. Ini warna putih. Nah, coba teman-teman silakan bikin yang ada di sini ya. Button yang mirip persis seperti ini. Silakan. Ukurannya boleh disamain, boleh agak gede juga, tapi eh, ikutin ini aja. Ayo silakan. BTW teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung boleh ya. Di dalam sini gitu ya, pengen nanya langsung gitu ya, silakan. Tadi ada yang mau nanya sih Mas, sempet Apa tuh? mau tak baca nggak dari Kamal di Dina Aisyah. Tadi Hmm. sempat pas masih memberi materi. Kalau UI UX itu sama nggak sih sama front end Mas? Bisa dijawab dengan singkat mungkin. Oke, siap. Kita sambil jawab ya. Yang tadi ada pertanyaan UI UX sama front end sama. Sebenarnya beda gitu ya. Sangat-sangat beda. Jadi kalau UI UX itu dia fokusnya desainnya aja. Jadi desain dan iterasi produknya. Kalau front end dia adalah developer. Jadi dia tuh ngoding gitu ya. Dia bikin sistemnya di website atau di mobile phone gitu. Jadi emang beda. Dan biasanya kalau front end itu dia basicnya adalah IT memang. Tapi teman-teman nggak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau misal teman-teman basicnya lain tapi pengen belajar IT tuh nggak menutup kemungkinan gitu. Teman-teman bisa ikut apa ya bootcamp bootcamp gitu ya. Ada kok bootcamp bootcamp yang 3 bulan itu tuh lumayan loh bisa udah bisa ngebuild misal tampilan landing page website itu biasanya udah bisa gitu. Ya gitu sih. Jadi agak berbeda gitu ya website dan front end dan apa tadi UI UX.
Oke, teman-teman, kelihatannya udah pada dapat gitu ya cara bikinnya. Ingat kita lengkungin di sini ya. Kalau mau lengkungin itu di sini nih. Kita klik dulu objeknya, kita lengkungin di bagian sini. Kalau pengen size-nya diubah nanti klik dulu, nanti tinggal tarik aja nih. Udah ada yang cukup mirip gitu ya. Ini mirip, ini. Mas, ada yang nanya lagi tadi sebenarnya Apa tuh? dari Mas Ihsan. Kalau poster bikinnya pakai 3 font masalah nggak? Sangat masalah menurutku. Karena apa ya, looks-nya menurutku sendiri ya, looks-nya tuh agak agak kurang gitu dibanding kita. Jadi sebenarnya desain itu tujuannya adalah seminimalis mungkin dan se low effort mungkin gitu. Jadi kalau dia terlalu rame gitu ya, itu bikin kita bingung gitu fokus dari informasi yang mau ditampilkan ini apa gitu. Oh, dalam membuat desain animasi gerak. Di sini sebenarnya bisa, itu namanya prototype. Cukup lumayan nggak effort sih sebenarnya, cuman ya kalau misal pengen digerak-gerakin itu bisa. Jadi misal ketika button ini dipencet, ditekan, nanti pindah ke page lain itu bisa. Tapi kalau misal ada motion gitu ya, jadi ketika ini dipencet ini makin gede, itu bisa kayak gitu, tapi effortnya itu kita harus agak sedikit fokus gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman mau nanti kita bikin kelas lagi khusus prototype, atau teman-teman silahkan cari aja di YouTube prototyping in Figma gitu. Ini udah ya kelihatannya, udah teman-teman udah bikin semua. Teman-teman mungkin tadi ada yang agak kesulitan gitu ya, misal kayak teksnya tuh nggak mau masuk gitu. Jadi si teksnya tuh udah, misal aku contohin ya, kayak gini gitu ya. Teman-teman udah taruh di tengah, tapi pas teman-teman geser si frame-nya itu teksnya nggak ikut. Nah, itu ada masalah tuh. Masalahnya di mana? Masalahnya itu adalah si teksnya ini tidak berada di dalam si frame-nya. Cara kita tahunya gimana? Cara kita tahunya adalah di layer di sebelah kiri. Jadi kalau aku biasa namain nih, kasih nama si frame-nya. Jadi misal ini tuh button 1 gitu ya. Dikasih, tinggal diklik aja nih. Diklik ininya, terus bisa ganti di sini atau ganti di sini. Button 1, terus teksnya aku kasih nama juga download now. Nah, si download now ini tidak berada di dalam layar button 1. Biar dia ketika digeser, ikut kegeser, si download now ini kita geser nih sampai ke dalam button 1. Ini kelihatannya di sebelah kiri, itu ada button 1. Nah, ketika diklik button 1, itu dia harusnya ada di dalam. Gitu ya. Jadi ini hierarkinya kelihatan ya. Download now ini berada di dalam button 1. Nah, kita tinggal ini aja nih, biar dia rata tengah, kita pakai fungsi yang sebelah kiri, kanan atas. Ini ada alignment horizontal dan alignment vertikal. Nah, gitu ya. Jadi rata kiri kanannya dapat gitu. Nah, ini teman-teman tadi kita bicara warna gitu ya, mungkin sedikit insight. Nah, ini contoh penggunaan warna yang agak ekstrem gitu menurutku. Karena kenapa? Karena kalau kita biasanya bilang warnanya itu agak mati gitu. Nah, kalau misal terjadi warna mati seperti ini, biasanya kita balikin dia ke warna netral. Warna netral itu adalah warna putih, gitu ya. Ini looks better. Atau misal dia pengen tetap merah, tapi merahnya kita sedikit lebih terang. Kita geser dia ke sini nih. Kalau pengen tetap merah gitu ya, lebih better daripada yang sebelah kiri. Ini kita biasa bilangnya warna pop gitu ya. Warna yang kontrasnya tuh ngejreng banget gitu. Jadi sebisa mungkin hindari warna yang terlalu ngejreng kayak gini. Kita pakai yang soft-soft aja gitu untuk warnanya. Kayak gini, ini ini cukup oke sebenarnya gitu ya. Jadi tergantung brandnya. Biasanya kalau kayak gini tuh apa ya? DHL, kalau teman-teman tahu DHL, karena brandnya DHL itu seperti ini, jadi otomatis ketika kita bikin desain UI-nya ya mungkin mengikuti brand guideline-nya mereka gitu seperti ini.
Lalu selanjutnya apa lagi ya? Efek gitu. Ini yang terakhir efek. Teman-teman silakan copy button yang teman-teman sudah booking itu ke sebelah kanan di bagian efek. Color tadi udah belajar gitu ya. Cara nambahin color berarti nggak usah. Kita langsung ke efek. Silakan ke sebelah sini ke efek. Silakan dipindahkan button-button yang sudah teman-teman bikin ke bagian ini. Ayo, buttonnya dikumpulkan teman-teman. Ayo, 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 semua, ayo, ayo. Oke, ini buttonnya saya gede banget, buset. Di copy aja. Ya tadi ini ada yang ini ya. Ada yang udah geser buttonnya tapi teksnya nggak masuk. Nah, silahkan tuh. Ayo, ayo, ayo. Ini ada apa nih? Cantika Intan. Ada permasalahan apa ini? Kenapa belum pindah ini? Nah, hilang. Pindah ke sini nih, pindahin ke sini dulu. Kita ke sebelah nih, buttonnya pindahin ke sini dulu. Ke efek. Ayo semuanya pindahin ke efek. Silakan pindahin ke efek. Oke. Nah, efek biasanya kita pakai untuk bikin si buttonnya itu lebih tegas gitu ya. Jadi misal kalau si buttonnya itu warnanya pudar gitu ya atau sama dengan warna background, kita biasanya pakai efek. Contoh gitu ya, di sini ada frame iPhone. Ini buttonku masuk ke dalam sini gitu ya. Nah, aku pengen bikin buttonku ini lebih cantik lagi gitu ya. Biasanya aku tambahin efek. Silahkan diperhatikan cara memberi efek. Klik dulu si objeknya. Ketika objeknya diklik nanti si pengaturannya ini udah ada gitu ya. Di paling bawah itu ada efek. Gitu ya, efek. Diklik aja plus. Nanti kelihatan nih efeknya apa. Efeknya pengen drop shadow, inner shadow, layer blur, atau background blur. Misal kita coba drop shadow. Nah, setelah muncul, kita klik lagi nih matahari-mataharinya nih. Efek setting, kita bisa atur nih. Si shadow-nya itu setinggi apa gitu ya. Atau bisa di-blurin. Kayak gitu ya. Jadi cara mendapatkan efek seperti itu. Jadi aku biasanya kayak gini aja nih. Terus warnanya bisa hitam atau bisa mengikuti warna dari si buttonnya. Kayak gini ya. Ini udah jadi. Nah, ini kan masih terlalu ngejreng ya teman-teman ya. Si ininya tuh shadow-nya tuh kita bikin lebih pudar gitu ya. Lebih transparan di sini kita tinggal geser aja nih. Nah, kayak gini nih. Nah, udah perfect. Nah, jadi biasanya kalau untuk penambahan efek itu cuman seperti itu gitu. Kita nambahin kayak gini-gini. Kalau misal teman-teman pengen bikin ini kayak gelas efek gitu ya. Itu bisa, jadi tinggal klik objeknya. Efek ini tambahin lagi aja. Jadi efeknya bisa lebih dari satu sebenarnya. Nggak harus siapa yang geser. Nggak harus satu doang gitu ya. Bisa lebih dari satu. Jadi misal aku pengen tambahin lagi nih efeknya. Tambah. Lalu tadi yang ini ya. Aku ganti di efeknya jadi background. Bentar. Background blur. Nah, background blur. Udah nih. Kita di fill-nya itu kita bikin dia transparan. Caranya itu tadi ini kan 100% nih. Kita geser aja gitu. Kayak gini nih. Nah, ini kan biasanya nggak kelihatan gitu ya. Kalau ini blur gitu ya. Kita biasanya kasih kayak bulat-bulat gitu. Biar si blurnya itu kelihatan kalau dia lagi ngeblur. Gimana ya caranya? Bentar. Eh, merah misalnya. Taruh di bawah. Kelihatan ya teman-teman ya. Agak ngeblur gitu ya. Jadi ini efek-efek gelas biasanya. Jadi kita biasanya kalau mau ngasih efek gelas bisa kayak gini. Eh, Kelihatan kan ya? Jadi si efeknya itu bisa lebih dari satu. Jadi kita tambahin dia tadi efek shadow dan efek background blur. Kalau background blur caranya tadi kita pilih dulu dan pastiin ini warnanya udah transparan dikit aja gitu ya. Jadi ada efek-efek glass gitu. Nah, nanti silakan nih teman-teman kalau nanti mau abis ini mau bikin
mau coba bikin ya gitu ya, button-button kayak gitu silahkan. Ini ada yang bikin kayak gini. Nah, ini biasanya kalau kayak gini kan ini settingannya apa ya? Inner shadow ya. Nah, ini kalau biasanya kalau teman-teman pengen bikin button yang itu dia 3 dimensi gitu. Nah, ini bisa kayak gini nih. Klik dulu si inner shadow, tinggal diatur aja ke dalam. Agak kelihatan ya, ini nih. Blurnya digedein. Nanti tambahin lagi di bawahnya. Pokoknya pengaturannya kayak gitu lah. Teman-teman bisa berkreasi sendiri gitu ya, buat jadi 3 dimensi itu kayak gimana. Nah, kayak gini. Jadi kayak rada-rada 3 dimensi gitu ya buttonnya. Nah, itu bisa dibikin kayak gitu. Pokoknya pastiin teman-teman klik objeknya dulu, nanti si pengaturan-pengaturannya kelihatan. Nah, ini kayak cantikan nih. Dari tadi aku lihat ini ya, agak lari gitu ya. Nah, kalau kamu pengen si fontnya ini apa ya, tetap di tengah gitu ya. Aku copy dulu gitu ya. Klik dulu si teksnya diklik, si teks di dalamnya. Ini di sebelah kanan atas itu ada alignment. Jadi tinggal di ini aja, rata tengah, rata bawah. Nah, mungkin kamu ngelihat ini nggak rata tengah kan, karena si ininya itu memanjang kan ya. Jadi kalau ini memanjang, biarpun kita rata tengah, dia nggak bakal rata tengah gitu. Caranya adalah ini mencet ini nih. Di format teksnya itu ada ini nih, apa nih namanya? Auto widget gitu ya. Jadi diklik aja auto widget, nanti dia akan otomatis apa ya? Mendek gitu ya. Atau misal teman-teman kalau pengen digeser langsung aja boleh gitu ya, digeser kayak gini, di zoom gitu ya, digeser kayak gini boleh gitu. Nah, ini tinggal dipencet lagi aja nih di tengah. Nah, kalau teman-teman tadi bingung gitu ya cara zoomnya gimana, jadi di keyboard kalau Windows klik Control, terus diarahin aja si ininya nih, apa sih, si kursor mouse-nya diarahin aja Windows lalu digeser. Kalau teman-teman pengen geser apa ya kayak gini gitu ya, lebih enak gitu caranya itu si ini tuh apa sih namanya di mouse-nya itu diklik tengahnya gitu, terus ditahan. Ini nanti bisa kayak gini nih. Jadi ditahan terus ditarik gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen pindah ke frame yang lain gitu ya, nggak usah zoom out zoom in, jadi tinggal klik tengahnya terus ditarik aja ke bawah gitu. Nah gitu cara operasi-operasi dari Figma gitu. Ini kayaknya teman-teman udah pada oke gitu ya, cara bikin button, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu ya. Nah nanti after ini mungkin teman-teman silahkan bikin yang seperti ini di page self improvement. Nanti bikin aja nih di sebelah sini gitu ya, di sebelah sini yang persis kayak gini. Ini udah ada caranya, dia pakai frame, pakai grid gitu ya. Ini lebih advance, ada pakai top bar. Pokoknya teman-teman ikutin ini aja. eh Kalau mau bikin kayak gini gitu ya. Sama satu lagi mungkin aku akan ajarin cara cari icon biar teman-teman nggak capek gitu ya. Mungkin kalau biasanya desainer tuh ininya di icon gitu ya. Caranya itu klik kanan, silakan diperhatikan klik kanan itu plugin. Di sini ada Iconify. Atau misal teman-teman gini aja nih, plugin, find more plugins, nanti cari aja Iconify. Mana ya tadi ya? Find more plugin. Nah ini keluar nih. Jadi cari aja nih, misal teman-teman cari icon location. Tinggal search icon, tinggal ditarik ini. Misal teman-teman pengen pilih yang ini ya. Ya udah tarik aja nih keluar. Nah ini udah ada nih, ya kan? Udah kelihatan. Ya, nanti tinggal digedein aja. Pengen diganti warnanya bisa sama gitu ya, diklik dulu, nanti tinggal di selection color, ganti ke merah gitu ya, ganti ke kuning, biru gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen nambahin icon lebih mudah gitu kalau di Figma. Mungkin itu aja teman-teman, ngepas nih 8:30. Aku balikin ke Ikram, mungkin agak panjang gitu ya, nggak apa-apa kita selesain aja sekalian buat teman-teman ada gambaran gitu ya bagaimana cara pakai Figma, nanti tinggal belajar aja di YouTube gitu buat pengen lebih advance gitu.
Silahkan, Ikram. Oke, thank you banget Mas Lutfi, udah keren banget. Nah, Mas Lutfi ini nggak perlu stop share dulu nih. Ini Mas Cayudi Oke. mungkin bocor ya. Oke, aku mute ya, sorry. Oke, nah kebetulan sekarang nih Mas jawabin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyain ya. Sempet Apa tuh? ya ditanyain. Kalau yang dari Mas Sulaiman waktu itu namanya Sulaiman ya. Slicing ke front end biar gak terlalu banyak ngoding gimana Mas? Apakah ada extensionnya itu udah tadi belum? Belum. Nah, Oh ini. ya. Jadi Figma ada fitur baru gitu ya yang lebih memudahkan developer gitu. Jadi cara slicing itu biasanya ada orangnya sendiri. Tapi aku belum pernah jadi slicer gitu. Tapi biasanya mereka tuh cuma minta si ini tuh diekspor satu-satu gitu ya. Diekspor satu-satu atau di sini di switch nih di sebelah kanan atas itu ada developer mode. Jadi kalau kita pilih ke kanan dia akan berubah gitu. Jadi sebenarnya slicing itu nanti si developernya itu bisa apa ya slicing mandiri gitu ya, nggak usah nunggu slicing dari desainer gitu. Jadi ketika ada fitur ini tuh tinggal di switch aja. Nanti kelihatan nih ukurannya nih jarak atas bawah berapa, kiri kanan berapa. Terus kalau misal dia pengen ganti bahasanya kayak misal CSS untuk di web gitu ya, ya udah tinggal copy gitu ya. Stylenya tinggal di copy. Misal dia pengen ganti ke HTML gitu ya. Jadi si HTML-nya ini, si CSS-nya ini gitu. Nah, itu bisa langsung jadi gitu. Jadi banyak ya. Jadi teman-teman developer ini tinggal ganti aja nih di sini. Jadi pokoknya dia ngeklik si objeknya dulu, ngeklik, tinggal ganti aja dia pengen apa nih? Dia pengen Flutter misalnya. Jadi langsung gitu ya kontainernya udah ada, sini kontainernya, ini text style-nya tinggal dia masukin gitu. Jadi lebih mudah gitu ya bagi developer untuk mengerjakan desain-desain yang kita kerjakan. Nah, tapi kalau menurutku agak kurang greget gitu ya. Jadi lebih enak kalau mainnya desainer aja gitu. Tapi itu tergantung pilihan masing-masing gitu. Boleh lanjut Ikram? Itu aja mungkin Oke, thank you. pertanyaan. Oke. Yuk, Eh, lagi jadi gitu ya, udah disediain fiturnya ya. Mungkin buat teman-teman udah tadi ada yang sempat fiturnya. nanya bedanya front end sama itu ya. Kalau nanti buat pindah ke front endnya tinggal ada udah disediain ya. Tinggal Iya kopas betul lah betul. istilahnya. Oke, ada lagi nih dari Kak Cantika Intan. Kak, kalau buttonnya import dari desain di AI bisa nggak sih? Oh, agak agak kurang sebenarnya. Agak kurang. Maksudnya agak kurang adalah karena si buttonnya itu akan menjadi picture, bukan objek SVG gitu ya. Jadi kalau teman-teman convert itu biasanya dia nggak jadi frame. Bisa gitu ya, tapi pastiin buttonnya ini itu di ekspornya SVG. SVG itu yang bisa diganti-ganti warnanya gitu ya, kayak sini ya. Kalau ini jadi picture, ini tuh nggak bisa diganti warnanya. Contohnya tuh kayak ini, copy as PNG. Nah, ini kan jadi gambar nih. Ini warnanya nggak bisa diganti nih. Di sini kalau ngelihat fill nggak bisa diganti warnanya. Kan warna tengahnya nggak bisa diganti. Tapi kalau dia SVG, formatnya SVG itu bisa diganti. Gitu ya. Jadi kalau mau ekspor pastiin SVG gitu. Gitu. Oke, aman, Mbak apa Kak Cantika? Kak Cantikanya masih ada kok di sini ya. Oke. Aman lah ya. Ya, dari aku sih aman. Oke, terakhir dari Kak Sinta Nurleta. Kak, aku sering Apa lihat tuh? UI designer bikin status di Instagram banyak garis-garis itu tuh namanya apa ya? Kayak buat navigation, jadi pas di prototype desain webnya bisa diklik-klik buttonnya. Oh, Gimana tuh? Aku nggak ngerti sih, Mas. oke. Jadi dia tuh kayak gini pasti. Ini misal ini page 1, page 2 gitu ya. Ini prototype. Jadi dia caranya itu Oh, adalah klik prototype. prototype. Ya, jadi ngeklik si apa ya, si garisnya ini. Bentar ini hilangin dulu. Nah, jadi misal ini tuh kalau diklik lari kemana gitu ya, misal lari ke sini atau lari ke sini gitu ya. Jadi misal lari ke sini. Terus buttonnya ini kalau diklik lari ke sini gitu ya. Itu kayak gitu tuh maksudnya Sinta tuh kayaknya. Iya, iya, iya. Buat apa Jadi namanya? di Wireframe ya, Bang ya? prototyping. Jadi ketika si bulatnya ini ditekan misalnya, dia akan Hah? lari ke misal kita kemana ya, ke sini nih, ke sebelah sini.
Oh, Itu oke, bisa oke. dimainkan previewnya. Jadi nanti itu prototipenya itu bener-bener kayak aplikasi gitu ya. Kalau misal teman-teman udah buat semuanya udah jadi, nah misal kayak ini ya, download now itu akan lari ke sini nih, yang gede di bawah, gitu kan, download now. Oke, Kita pengen ke sini nih, tekan bulatnya, dia ke sini gitu ya. oke, Ini keren, tuh keren. lebih ke prototyping kayak gitu. Jadi itu nanti mungkin ada kelas khususnya gitu ya, soalnya bahas ini tuh agak ribet gitu ya. Iya, nggak apa-apa Jadi Mas, ini paling nggak masih intro. teman-teman, betul. Jadi teman-teman paling nggak tahu dulu cara pakai si Figma ini. Habis itu kita lanjut nanti sesi 2 gitu. Oke, oke, thank you Mas. Nah, itu mungkin gak ada yang nanya lagi ya dari Sinta aman kan? Oke, silakan, ayo mau nanya lagi Ayo ayo. nanya Thank aja. you. Oh, ada nih yang nanya Afni aja. Kak, izin tanya, jarak margin kanan kiri Android dan iOS itu sebenarnya ada aturan khususnya nggak sih? Oke, ada. Jadi kalau iOS itu ngikutin Swift UI, desain sistemnya Swift UI. Kalau Android itu tuh ngikutin material design. Jadi itu ada. Jadi teman-teman kalau ngebaca guideline-nya mereka itu ada sebenarnya. Cuman biasanya kita kalau desainer itu mainnya kelipatan 4 pokoknya. Kalau aku sendiri itu mainnya selalu jarak terjauh itu adalah 24. Jadi aku mainin biasanya tuh jarak terjauhnya tuh 24 gitu ya. 9, 8, pokoknya sampai 24 gitu. 15 ya udah kecilin lagi. 24, 23 ya udah gedein lagi. 23, 24 kayak gitu. Jadi aku tuh jarak terjauh dari jarak ini tuh 24. Nah, cara bikinnya tuh kalau teman-teman nanti cari adalah grid namanya. Jadi kalau teman-teman bikin grid itu ada garis bantunya. Kolom, nah kayak gini nih. Margin 24. Nah, kayak gini. Jadi aku biasa bikinnya tuh paling jauh itu 24. Jarak jauh paling jauh antar kiri kanan. Kalau jarak jarak terdekatnya itu aku biasanya bikin dia 12. Nah, ini adalah jarak terjauh aku nih kalau ngebuat desain di mobile. Jadi ada aturannya memang. Aturannya itu ngikutin Swift UI dan material design kayak gitu. Nah, itu mungkin ada lagi di record Nabila, tenang aja. Mantap, di record. Tenang, tenang, di-share nanti recordnya ya. Ya, pokoknya kalau ada Ya, Ina. kalian lihat logo mata gitu ya, ini ada kayak logo mata. Kalau kalian pencet itu akan muncul. Kalau matanya nutup, nggak kelihatan gitu ya. Sama kayak warnanya. Misal warnanya di sini ada fill ya. Kalau matanya nutup, warnanya hilang gitu ya. Kalau dibuka lagi, warnanya kelihatan kayak gitu. Jadi mungkin tiba-tiba nanti ada yang wah warnanya hilang gitu. Ternyata matanya ketutup gitu. Jadi ya nggak kelihatan gitu ya. Oke. Ayo Sip, ayo ada sip. lagi ada lagi. Mantap. Gak ada lagi nggak? Kebetulan aku sendiri pengen nanya sih, Mas. Apa nih? Ada saran nggak nih? Kalau misalnya mau buat desain UI gini, enaknya kita sketsa dulu nggak nih? Rencanain kita mau ada tombol apa atau apanya, apa langsung aja desain otak-atik di dalamnya, Mas, menurut Mas Lutfi. Oke, kalau aku biasanya misal aku pengen bikin halaman login yang contohnya gitu ya, login gitu ya. Aku bingung nih, login itu isinya apa aja sih? Maksudnya di kepala tuh belum ada nih apa aja nih yang bikin login. Ya udah cari referensi. Aku kalau cari referensi itu di sini nih, Camjo. Jadi aku misal cari referensinya Tokped gitu ya. Aku cari Tokopedia. Nah, ini ada Tokopedia nih. Ya udah aku lihat nih Tokopedia halaman loginnya kayak gimana sih dia? Oh, halaman loginnya Tokopedia tuh kayak gini nih. Kita ada verifikasi kayak gini. Menurutku kurang aku pengen yang ada username, ada passwordnya gitu. Ya udah, cari lagi aja. Misal Grab gitu ya. Nah, ini nih kayak gini nih. Oke nih. Ada halaman login, ada tombol login, terus ada ini. Nah, kalau aku udah dapat contoh gitu ya, ya udah aku bikin ulang aja. Jadi apa? Teknik amati tiru modifikasi itu dipakai di sini teman-teman ATM gitu ya. Amati tiru modifikasi itu dipakai. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Kalau misal teman-teman untuk belajar ikutin desain dulu nggak ada masalah. Kalau teman-teman pengen lebih simpel itu sebenarnya bisa nyari di sini aja sih Dribble. Jadi kalau UI UX itu website utamanya mereka itu biasanya Dribble.
Jadi kayak misal aku pengen nyari login page. Nanti ada nih orang-orang yang udah bikin apa ya, kreasi-kreasi login page itu pada banyak nih di sini nih. Ada yang bikin kayak gini, gitu ya. Ada yang bikin kayak gini nih. Ini ideasi-ideasi aja nih. Jadi ya dia bikin aja nih kayak email, ada tombol di sini gitu ya. Jadi biasanya mainannya itu anak UI nih biasanya nih. Bikin yang lebih cantik-cantik kayak gini kan. Dibikin mantap-mantap kayak gini nih anak UI nih. Nah, jadi kalau aku cari referensi, kalau nggak Camjo, aku carinya di sini. Kalau misal bikin halaman page yang udah aku tahu gitu ya, pengen bikin apa gitu. Nah, kalau nggak tahu pengen apa ya, nggak tahu pengen bikin apa, itu urusannya anak UX gitu ya. Jadi anak UX itu mikirin tombolnya taruh di mana, gambarnya taruh di mana. Itu ada tekniknya sendiri, ada caranya sendiri gitu. Kalau di anak UX kayak gitu, Ikram. Oke, gas, ini mah bahas next sessionnya bakal banyak nih kita series dari desain kelas ini nih, banyak yang apa ya dari intro ini yang bakal dibahas ya. Oke, oke. Ada yang mau Betul nanya lagi betul. mungkin? Kita kan sampai Ini 24.5 nih. Apa? Gimana, Mas? ini ada nih Afif nih. Rekomendasi download ilustrasi di mana aja. Mana? Oh iya. Ilustrasi ya, agak sulit sih ya. Tapi biasanya aku di sini nih. Story set. Ini ilustrasi orang-orangan gitu ya. Jadi kalau aku silahkan dicatat websitenya ini, eh, agak jarang orang tahu ini story text apa story set. Jadi aku nyari aja nih, misal kayak writing orang yang lagi nulis gitu ya. Ini ada nih, ada yang lagi nulis kayak gini, ada yang nulis kayak gini gitu ya. Banyak nih. Atau pengen nyari orangnya aja satu doang gitu ya. Yang kayak gini. Banyak nih. Ini warnanya bisa teman-teman ganti gitu ya. Jadi langsung bisa diganti, kulitnya pengen warna apapun itu bisa. Dan kalau misalnya ini udah di copy ke Figma, itu teman-teman masih bisa tetap ganti warnanya gitu. Pokoknya teman-teman intinya downloadnya itu SVG. Di sini ada ya SVG, ada PNG. Kalau PNG itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diedit. Tapi kalau SVG sudah pasti bisa diedit. Aku coba ya. Kita download SVG. Save. Kita masukin di sini deh. Del. Ya, kita coba masukin dia di Figma. Nggak kelihatan. Nih, ini tadi ya. Nah, ada satu fitur Figma teman-teman yang aku lupa kasih tahu gitu ya di bagian color. Jadi Figma itu bisa menyeleksi banyak warna sekaligus. Jadi teman-teman lihat nih ada warna merah di sini, ada warna merah di sini gitu ya. Kan kalau kita pengen ganti warnanya kan ribet ya, klik ini dulu gitu. Bayangin kalau ada banyak gitu ya. Nah, caranya adalah kita klik ini sekaligus ya, kita klik semua. Di sini ada nih selection color di sebelah kiri, di sebelah kanan. Jadi tadi ada fill, ada stroke, satunya lagi ada selection color. Lihat ini merah ini sama merah ini tuh bisa diganti sekaligus gitu ya. Tinggal diklik aja. Nah, lebih cepat gitu ya kita ganti-ganti warna di sini. Misal putih ini nih, putih yang ini sama ini pengen kita ganti, ya udah kita cari aja nih. Putihnya yang mana ya? Oh, yang ini. Udah. Kita ganti jadi ungu gitu ya. Oh, berarti ini beda nih. Nah, kayak gitu. Pokoknya dia tuh nyari warna yang sama gitu. Selection color namanya. Kayak gitu. Jadi pokoknya teman-teman kalau ngambil dari sini itu pastiin downloadnya SVG. Karena kalau SVG itu sudah pasti bisa diedit di Figma. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, Kram, balik lagi. Oke. Ini tadi yang story set ya. Eh, ada nanya tips pemilihan warna, ada referensi belajarnya nggak? Oke, kalau warna aku juga agak agak sulit gitu ya. Jadi biasanya aku cara belajar bikin warna itu di sini aja, ngambil yang ada aja. Kayak gini. Flat Gitu UI ya. Jadi color. ini websitenya Flat UI Color. Banyak kok yang kayak gini-gini. Atau misal teman-teman udah tahu gitu ya satu warna merah yang bagus gitu. Misal teman-teman, misal ini merahnya teman-teman pengen yang kayak gini nih. Udah bagus gitu ya merahnya. Teman-teman pengen bikin turunan warna dari si ini. Jadi teman-teman pengen bikin merah muda, merah yang agak gelap banget segala macam gitu ya. Caranya itu perhatiin aja. Ini pakai plugin gitu ya.
Pluginnya itu namanya eh, Foundation Color Generator. Ini Foundation Color Generator. Jadi di run aja. Nah, nanti ini kita copy ya. Kode warnanya kita copy. Kode warnanya tuh di sini kan. Kita copy. Nah, aku biasanya pakainya InDesign. Ini material buat Android biasanya. Nah, ini tinggal di paste aja. Kelihatan nih turunan warnanya ini ada berapa nih. Yang kita pakai jadi warna utama itu yang nomor 6. Kalau misal ada turunan itu kita pakai yang di bawahnya aja. Jadi misal kita create palette gitu ya. Nah, ini udah jadi nih warnanya. Sorry, kita pindahin dulu ke sini. Jadi kalau misal aku pengen bikin button yang buttonnya itu button utama gitu ya. Warnanya itu warna yang ini nomor 6. Ketika buttonnya dipencet, itu aku bisa pakai warnanya yang lebih gelap gitu. Kayak gini. Ketika buttonnya dipencet gitu ya, atau ketika buttonnya gak diaktifkan atau disable, ya udah aku pakai warnanya itu yang terang gitu. Biasanya kayak gitu kan kalau di apa kalau di aplikasi teman-teman ngelihat kok ini nggak bisa dipencet tapi warnanya berbeda kan. Nah, itu mainan warnanya itu kayak gitu. Itu salah satu mainan warna yang aku tahu gitu ya. Ada juga sebenarnya satu di Canva, Canva Color Wheel. Aku biasanya pakai ini juga nih kalau udah stuck banget gitu ya. Ya udah aku pakai ini aja yang 3 atau 2 warna mana nih? Triadik. Nah, misal aku cari merah gitu ya. Oh, bukan, sorry. Caranya itu kayak gini. eh aku udah lama nggak pakai ini. Custom. Nah, ini nih. Dia langsung nyari warna yang cocok. Jadi gelap terangnya ini kalau misal dia 3 warna kayak gini, 4 warna kayak gini gitu. Jadi kalau teman-teman pengen kombinasiin banyak warna, ya udah berarti mainnya 4 warna ini. Misal aku pengen warnanya kuning gitu ya. Ini akan muncul warna apa nih? Kita paste aja kode warnanya. Nah, ini kelihatan nih. Warna ungu, warna biru, warna hijau, warna kuning gitu ya. Kalau 4 warna. Kalau misal 3 warna, kombinasinya ini. Jadi aku biasanya pakai kombinasi warna ini aja. Kalau udah bingung gitu ya, pilih-pilih warnanya gitu. Kayak gitu. Kayak gitu, Ikram. Yoi, mantap, Masku. Aman ya. Nah, paling Oke. ada nih satu lagi terakhir ya. Berhubung waktunya udah jam segini, itu story set yang tadi itu untuk personal aja ya Bang, bukan berarti untuk bisnis ya. Yap, ini kelihatan ya, free for personal and commercial. Sebenarnya free, ada yang free, ada yang berbayar. Jadi sama kayak free pick. Jadi si story set ini tuh turunannya free pick gitu. Ya, Jadi menjawab ada kok pertanyaan yang Mas Isan. berbayar, ada yang gratis. Iya betul. Jadi lihat aja kalau ini tuh berbayar ya berbayar gitu ya. Ini kebanyakan di sini gratis sih. Aku belum pernah dapat yang berbayar sih selama pakai ini. Aku biasanya pakai yang ini nih, Amico. Nah, ini nih yang sering aku pakai gitu ya di sini tuh si stylenya Amico ini Hmm, kayak gitu. Kalau mau lebih oke sih ya premium ya, maksudnya lebih lebih mantap gitu ya, kayak gitu. Oke, kira ada lagi? oke, aman. Mungkin karena waktunya udah habis, mungkin sesi untuk apa ya, pemaparan materi dan juga demo workshop dari Mas Lutfi serta tanya jawab kita sudahi dulu. Terima kasih banyak mungkin untuk Mas Lutfi ya, sharing ilmunya. Semoga bisa ini lagi kita bisa sharing-sharing lagi. Nah, nih kontaknya Mas Lutfi apakah terbuka untuk chat dari orang-orang, pertanyaan dari orang-orang ini? Mungkin. Oke, jadi mungkin terakhir ya teman-teman. Jadi aku kebuka banget gitu ya teman-teman. Kalau pengen ada yang chat atau DM di IG boleh silahkan. Di LinkedIn pun connect boleh silahkan. Kalau ada yang pengen nanya-nanya gitu. Nanti recordnya akan di-share, tenang aja. Nanti di-share. Dan itu aja sih mungkin dari aku teman-teman. Kalau misalnya ada nanya-nanya lagi silahkan. Feel free buat nanya-nanya. Ini tuh terima kasih banyak Mas Lutfi ya. Nah untuk Tinggal. dari Mas Cayudi di share ke grup atau kemana nanti akan kita share lewat email ya dan itu pun berdasarkan ini
form feedback yang akan kita bagikan sebentar lagi ya teman-teman semua. Oke, mungkin apa ya, untuk selanjutnya kita foto-foto dulu ya. Mungkin bisa on cam semuanya sekalian. Ini kayaknya ini ya sesi terlama ya yang kita adakan ya. Kayaknya ya. Nggak apa mas, seru tadi daging ini daging, Ya, dan ya nggak apa-apa. mungkin bakal lanjut nih. Mau lama-lama, mau cepet nggak masalah gitu ya. Ayo. Udah kayak Sambil bootcamp, Mas. Nah, selama mentornya itu internal ya nggak ada masalah gitu ya. Kalau mentornya oke. luar agak sulit kita Iya, berlama-lama. betul. Santai aja makanya teman-teman semua nih kalau mau nanya-nanya, mau apa, mau ngeramein, asikin, asikin gitu. Karena kita di sini internal ya bareng-bareng terus. Oke. Nah, oke, ayo, yuk, Mbak apa, Kapri, Cantika, semuanya kita on cam dulu buat dokumentasi sekaligus. Mungkin habis dokumentasi bakal di-share. Oh, Mas Cayudi ramean, gak apa-apa, Mas. Bertiga Gak apa-apa, loh. Mas. Ngeri, Lanjut, ngeri, Mas. ngeri. Oke, keren-keren. Sekaligus bertiga nih belajar bareng. Oke, ayo. BTW teman-teman jangan lupa ini ya, daftar Digistar ya. Tadi yang aku jelas-jelasin itu Hmm, bener. sebagian akan diperdalam di Digistar gitu ya. Jadi Yoi, silakan daftar di Digistar. Digistar. Teman-temanku gue semua itu yang bertiga. Oh, rombongannya Mbak Fadila. Iya. Oke, mana nih yang lain? Aku tunggu sampai 53 lah ya buat on cam. Awas jangan jangan ada yang off cam dulu. Bisa Okta. Kalau misal pengen join alumni Digistar 2022 pengen join lagi nggak ada masalah gitu ya. Iya, Daftar lagi aja. nih linknya nih silakan yang mau daftar Digistar itu info di Instagramnya ya. Kebetulan seleksinya sampai tanggal berapa nih? Tanggal 28 Juni nih, 3 hari lagi. Dan sambil seleksi registrasinya dibuka juga udah ada yang proses seleksi ya Mas ya. Jadi mungkin bisa teman-teman Betul. secepatnya sih kalau emang tertarik untuk ikut Digistar ini. Dan emang Digistar ini sangat menarik sih. Lebih dari tahun lalu ya saya. Oke, oke. Mungkin sambil foto ya. Habis foto kita isi link feedback formnya bareng-bareng. Mungkin Mas Lutfi, punten ya aku apa ini share screen-nya Oh iya. biar kita bisa full. Oke. Oke, thank you. Oke, siap. Ditunggu on cam. Ini aku start video dulu satu-satu semuanya. Mantap, mantap Anin. Ayo Mas Rida, Mas Rido ya, Rido Gama, Viva, sama Afni. Let's go. Oke. Dibikin rutin lah ya. Gini-ginian ya. Di Iya, internal. rutin lah. Nah, habis ini kita Dibikin rutin sambil lah. isi feedback form ada bahasan sedikit ya. Nah, oke, kita mulai foto Iya. ya. Semuanya satu, dua, tiga. Ini Oke, screenshot atau apa, Bray? screenshot sama barusan Oh, buat keperluan konten pribadi nih, Mas. ya Anjay, ampun. ikram kali. Satu, satu, dua, tiga. Mantap. Oke, mungkin Kak Kapri bisa di-share link feedback formnya sambil aku mau ngobrol-ngobrol dikit nih, mungkin sampai jam 9 maksimal ya. Oke, Oke, makasih Kak Ikram. oke, boleh teman-teman buat diisi. Paling mau nanya nih, siapa ya nih? Tadi yang sempet asik. Bertiga dong. Iya nih, Mas Cahyudi. Boleh nih, panggilannya apa nih? Apa itu masing-masing ada Cahyudi, ada Gratio sama Mas Tandi gitu? Bisa saja, bisa Yudi Kak, bisa Yudi. Oh, Mas Yudi, oke. Ini Kaye, gimana? kaye. Boleh, gimana kesan-kesannya nih ikut ikut workshop kali ini? Ya, bagus Kak dan menarik. Tapi saya tadi terkeluar sebentar Kak karena jaringan bermasalah. Oh ya benar, apa-apa, nanti ada recordnya. Dan oh ya buat teman-teman semua, oh ya thank you Mas Yudi. Nah buat teman-teman semua, mungkin ada yang nanya kan ya, sempat ada yang nanya. Oh ya, sempat ada yang nanya kalau eh, info magang atau apa, UI UX kalau nggak salah atau desainer itu lumayan banyak ya berlimpah di LinkedIn atau segala macam. Nah mungkin yang ngerasa belum bisa, bisa tuh dikerjain malam ini. Apa Mas tadi self improvementnya ya? Self improvementnya yang di Figma itu bisa dikerjain malam ini.
mungkin subuh kelar nih ya, udah jadi pro langsung apply, nah Senin malam interview, Selasa udah kerja nih, bisa aja kayak gitu mungkin ya. Jadi siapa tahu yang mungkin Seninnya belum ada kegiatan apa-apa, masih gabut dan nyari kegiatan, bisa tuh dikerjakan self improvement atau enggak yang lain-lainnya. Juga bisa explore apa lagi Mas di Figma ini, ada plugins-nya, ada banyak ya selain Iconify sama beberapa tadi yang disebut ya. Kan plugin-nya ada banyak banget, bisa dieksplor sendiri. Ini Mas Ihsan sedih banget sih. Gue jadi oke, mungkin eh ada lagi nggak yang mau ngasih ini apa namanya kesan-kesan nih sama mungkin saran dari siapa Mas? Mas Ihsan Niko nih mungkin mau ngasih kesan-kesannya nggak nih? Oke. eh Thank you banget buat Mas Lutfi, tadi daging banget. Tadi aku juga sempat nyoba-nyobain full toolsnya. Ya meskipun aku ada sedikit agak paham sih tentang UI UX. Cuman tadi yang daging itu adalah ketika pemilihan warna ya. Karena aku sendiri juga kalau bikin desain gitu ya atau apa pemilihan warna tuh bingung gitu kalau gimana cara color wheel-nya dan segala macam. So far, oke lah. Thank you juga Mas Ikram dan Mas Lutfi. Keren, 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 keren. Oke. Mantap. Alhamdulillah kalau bermanfaat ya. Semoga buat yang lainnya juga bermanfaat nih semuanya. Mungkin untuk next nih, aku pengen minta saran nih buat teman-teman. Kira-kira next design class ini kan baru design class pertama nih. Nah, next design class nih, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya nih. Mungkin yang kedua dulu deh, pada pengen apa dulu nih. Mungkin kalau tadi aku kepikiran ya, sempet entah kita mau dalamin konsep UI UX, ya kan? Tadi kan ada UX-nya kan gitu, bisa kita dalamin. Atau enggak mungkin kita dalamin lagi Figma, lebih dalam lagi masih ada prototyping, ada animasi, dan lain-lain yang belum kita explore. Atau enggak mungkin bisa juga tools-tools yang lain nih, yang lebih advance daripada Figma. Kan Figma lebih ke layout, outline, dan ini ya mockup lah ya. Nah, mungkin dari elemen-elemennya itu kan kita masih ini nih kalau mau custom mungkin harus pakai Photoshop atau Illustrator, siapa tahu ada yang pengen banget belajar tentang itu nih buat paling deketnya gimana teman-teman. Oke, dari Afif UX research nih. Mungkin kalau UX sendiri bisa Mas Lutfi lagi nih kayak. Tuh, ya exercise aku ada jagonya satu orang. Oh, ada yang Kalau lebih jago. ya Boleh, boleh. jangan dulu, udah. Ada yang lebih jago, Oke. nanti Da- disiapin. Oke, dari Mas Afif UX research ditampung. Ada lagi nggak yang mau nih? Nanti kita mungkin Exercise ada. yang Yogi paling UX banyak. nih, UX bagus tuh Mas Lutfi. Jadi kayak gimana caranya kita dapetin wawancara dari orang, produk kita bagus atau Nah, apa enggak. Nah itu diperluin tuh Mas Lutfi. bisa, Iya, bisa, bisa. Nanti boleh. bisa tuh. Ada aku ininya, ada aku Dari mentornya ada. mantap, mantap. Dari Mas Yudi design thinking, boleh. Ini kita tampung semuanya nih. Nanti kita adain polling Thinking. buat yang terdekatnya mau apa. Tapi sisanya juga bakal kita adain. Mungkin nextnya lagi gitu. Ayo, boleh nih. Siapa yang mau ngasih saran UX research, design thinking, apalagi mungkin ada yang penasaran sama Adobe atau apa. Atau yang lainnya mungkin mendalami lagi Figma-nya. Ya, ada lagi kah? Dan teman-teman jangan lupa ya tadi ya, mana itu link feedback formnya diisi buat nanti kita share link recordingnya ya, sama mungkin ada sedikit kenang-kenangan nanti, lihat nanti aja. Oke, nggak ada lagi kah mungkin yang mau ngasih yang pengen gitu, pengen apa buat next design class atau enggak di sini teman-teman yang barangkali pengen aktif nih buat ngadain acara-acara internal atau enggak mungkin kalau misal desain klub ngadain eksternal lagi pengen nih buat volunteer next eventnya boleh nih kasih tahu aja aku mau dong gitu kan. Kalau ada next event ikutan ngadain gitu, ikutan support gitu boleh, boleh banget. Nanti Pak pastinya ada benefitnya sih tadi karena sponsor kita kan langsung dari Telkom nih. Nah, boleh banget karena kebetulan juga kita ngerencanain buat di IG Sobat Lead udah pada follow kan. Nah, sebaiknya follow nih yang belum. Itu juga dari tiap klub itu bakal ada konten-konten lah istilahnya, konten-konten informatif dan menarik seputar masing-masing klub gitu. Nah, dari desain klub juga udah ada beberapa topik yang mungkin nanti bakal kita publish. Nah, dari teman-teman juga siapa siapa tahu ada yang ide-ide pengen ikut juga desainnya, pengen ikut buat kontennya, boleh banget nih. Nanti bisa kebetulan untuk PIC di Design Club ada aku sama Kapri nih ya, Kapri Tampu Bolon di grup Telegramnya juga udah ada dan yang belum join bisa join.
udah di share linknya di email, di daftaran dan lainnya. Kalau nggak bisa juga ke Mas Lutfi, tapi Mas Lutfi kan ngurus semua klub nih, mending ke kita dulu nih yang bisa klub. Info join Living in Telkom gimana nih Bang? Join apanya nih? Join jadi adminnya? Join jadi adminnya mah kayaknya ini ya, kayaknya ikut GPTP ya Mas ya. Ya, betul, betul, betul. Iya, 3 kalau bulan living, lagi ya. nah, kalau ikut kalau ikut Living in Telkomnya, mengurus Living in Telkom boleh ini mungkin GPTP buka daftar itu kalau nggak salah di HC ya Mas ya? HC, betul Iya HC. HC kalau mau emang pengen yang ambisi buat memperbagus Living in Telkom silakan. Daftar Mungkin Digistar dulu aja ya. Gigi Star dulu Silakan. benar. Digistar dulu Poin aja. plus itu buat kita kenal lebih Telkom dan buat memperdalam hard skill, soft skill dan lain-lain yang dibutuhin mungkin sebagai pegawai Telkom ya. Oke, udah nggak ada lagi ya. Kan udah jam 9, udah foto juga. Dari aku terima kasih banyak. Eh, Thank dari you aku, semua. Kak Pri, Mas Lutfi, semuanya, teman-teman semua yang udah join. Mohon maaf bila ada kekurangan pada malam hari ini. Jangan lupa mungkin besok yang ada kegiatan, semoga semangat terus. Juga yang belum ada kegiatan, semangat buat cari kegiatan. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi thank you semuanya. wabarakatuh. Thank you so much semuanya ya Mas Thank Ikram, you. Mas Lutfi dan Yoi. kawan-kawan. Izin live. Oke, mantap, brother. Mas Tiko.